Jadi gambarannya teman-teman begini. Kita ini berada di dalam satu ruangan. Ruangan ini terserang lembab dari luar, baik lembab bersifat dingin atau lembab bersifat panas. Maka di ruangan ini akan terjadi kelembapan juga. Di ruangan ini juga akan terjadi banyak sampah-sampah, banyak kotoran-kotoran. Karena di dalam ruangan ini banyak sampah-sampahnya, banyak kotoran-kotorannya, maka virus itu, bakteri itu akan berdatangan ke dalam ruangan ini. Ketika di dalam ruangan ini sudah banyak bakteri, sudah banyak virus, maka ruangan ini adalah tempat yang paling nyaman untuk berkembang biaknya virus dan bakteri itu. Jadi teman-teman semuanya, kalau memang niatnya untuk membasmi virus dan bakteri dengan harapan untuk membunuhnya, maka minumlah obat-obatan yang namanya anti radang ya, antibakteri, antivirus. Insya Allah nanti beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, bakteri atau virus yang ada di ruangan ini akan mati. Tetapi kalau Anda ingin membersihkan ruangan ini, membersihkan sampah-sampah yang ada di ruangan ini, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di ruangan ini, dengan harapan ketika kotorannya dan sampahnya dibersihkan, bakteri dan virus itu tidak berkembang biak di ruangan ini, maka minumlah obat yang namanya pembersih dahak atau pembersih lendir. Maka obat pembersih dahak atau pembersih lendir ini cara kerjanya itu yang pertama dibersihkan dulu penyebab utamanya. Artinya dibersihkan dulu sifat lembabnya yang menyebabkan ruangan ini menjadi lembab. Ketika disetop itu serangan lembabnya yang datang dari luar, maka disetop juga makanan atau minuman yang menyebabkan tubuh itu menjadi lembab dan dingin. Sehingga itu sudah disetop, maka dibersihkanlah ruangannya. Setelah dibersihkan ruangannya, dibersihkan sampah-sampah yang ada di dalam, dibersihkan bakteri virus yang ada di dalam, insya Allah nanti ruangan ini akan bersih. Maka ruangan ini akan steril. Artinya di dalam ruangan ini virus dan bakteri ini tidak berkembang biak lagi. Berarti gambaran obat itu ada dua. Ada yang sifatnya membasmi atau membunuh bakteri dan virus itu, ada yang sifatnya membersihkan ruangannya biar bakterinya tidak tinggal di dalam. Jadi ini juga ada sedikit perbedaan ya antara kedokteran barat dengan holistik. Kalau di kedokteran barat terkadang lendir itu tidak dibahas secara menyeluruh. Karena apa? Kalau tidak salah itu pembahasannya yang ada lendir itu hanya di paru, yang sering dibahas ya. Tetapi kalau di tempat kita itu kan ada lendir yang ada di tenggorokan, ada lendir itu yang ada di mulut, ada lendir itu yang ada di kerongkongan, ada lendir itu yang ada di paru, ada juga lendir itu yang ada di lambung, ada lendir itu yang ada di usus kecil, ada lendir itu yang ada di usus besar. Ketika ada lendir, biasanya dia selalu kaitannya dengan kelembapan, baik lembab dingin ataupun lembab panas. Maka ketika ada bahasa di dalam tubuh kamu itu ada peradangan, terus banyak bakteri dan virus, berarti itu bahasanya itu diartikan di dalam tubuh kamu itu ada kelembapan.
dan kelembapan ini bercampur lendir. Nah, ketika kelembapan itu bercampur lendir, maka disitulah tempat bersarangnya bakteri dan virus. Maka di tempat kita itu bukan virusnya, bukan bakterinya yang dibunuh, tapi virusnya, bakterinya itu dibersihkan. Nah, biasanya kalau kita minum obat pembuang lendir itu, kalau lendir yang ada di tenggorokan, di kerongkongan, dan lendir yang ada di mulut, sebagian lendir yang ada di paru, sebagian itu dia bisa keluar lewat mulut. Nah, sebagian lagi itu dia akan keluar lewat pembuangan. Maka salah satu caranya itu ketika minum obat pembuang dahak itu atau pembersih lendir itu, maka dibantu harus minum air yang banyak. Maka nanti lendir-lendir yang ada di mulut, di tenggorokan, di kerongkongan, di paru, di lambung, di usus kecil sama usus besar itu dia akan keluar lewat pembuangan. Ini mohon maaf bahasanya ya. Ini kan bulan puasa nih. Tandanya nanti lendir itu sudah keluar ketika kita membasuh, ketika kita lagi ke kamar mandi ya, kita membasuh tubuh kita, maka kita terasa itu ada lengket-lengket, ada lendir-lendir di pembuangan itu. Maka itulah yang sering disebut dahak. Itulah yang sering disebut lendir. Maka biasanya lendir itu dia akan keluar lewat pembuangan. Jadi gambarannya teman-teman begitu ya. Jadi nanti antara perbedaan antara antivirus, antibakteri, dan anti radang dengan pembuang dahak encer atau pembuang dahak pekat, jadi jelas posisinya. Ya. Terus juga ada satu lagi bahasa, ketika nanti di kedokteran barat ada bahasa tentang di tubuh kamu ada peradangan, baik di mulut atau di lambung atau dimanapun itu tempatnya. Kalau di tempat kita itu bahasa peradangan itu bahasa kelembapan. Cuma nanti lembab itu dibagi dua. Kalau lidahnya merah biasanya itu lembab bersifat panas. Kalau lidahnya pucat biasanya lembab bersifat dingin. Cuma tinggal disesuaikan.